Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, terima kasih yang terus mengikuti channel Muslimlah Haji. Terima kasih yang sudah membantu support channel Muslimlah Haji sehingga alhamdulillah pada saat ini kita sudah melampaui 1000 subscriber. Mudah-mudahan tinggal sedikit lagi kita channel Muslimlah Haji akan mendapatkan Google AdSense untuk mendapatkan iklan di channel YouTube Muslimlah Haji. Sahabat sekalian, alhamdulillah dengan terus mengupload video-video di channel ini saya dapat berbagi inspirasi kepada sahabat semua perihal pengobatan tibun nabawi. Alhamdulillah dari channel ini, channel Muslimlah Haji ini banyak klien ataupun pasien yang dapat mengetahui bahwa ada pengobatan tibun nabawi di kota Sawalunto, khususnya di Masjid Taqwa Nagari Talawi, sehingga Bapak Ibu sahabat semua yang biasanya mungkin tidak punya opsi untuk pengobatan tibun nabawi, mungkin sahabat punya keinginan untuk berobat dengan cara tibun nabawi, tetapi karena tidak ada pilihan, tidak ada opsi, sehingga berobat seperti biasa sebagaimana masyarakat senantiasa datang ke dokter atau hanya pergi ke puskesmas. Dan yang menyedihkan lagi, bahkan sahabat semua, masyarakat masih menggunakan pengobatan yang dilarang dalam sunnah Rasulullah, yaitu pergi ke dukun. Padahal di hadis Nabi, barang siapa yang pergi ke dukun sekali saja lalu ia percaya dengan apa yang disampaikan oleh dukun tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolak sholatnya selama 40 hari 40 malam. Nah, dengan adanya Ruang Sehat Masjid Taqwa Nagari Talawi Kota Sawalunto, masyarakat punya opsi, dan dengan adanya channel YouTube Muslimlah Haji, masyarakat dapat mengetahui informasi perihal pengobatan tibun nabawi. Dan dengan adanya channel YouTube, masyarakat dapat tahu bahwa di Talawi Kota Sawalunto ada Ruang Sehat Masjid Taqwa Nagari Talawi yang membantu masyarakat dalam pengobatan sesuai sunnah Rasulullah. Ada ruqyah, ada bekam, ada pijit refleksi, ada obatan herbal. Dan dalam pengobatan di ruang sehat tidak hanya sekedar kita menjual obat, tidak sekedar kita memberikan cara pengobatan yang harus dilakukan untuk mengobati, tetapi kita juga akan memberikan siraman-siraman rohani, penguatan akidah, ilmu-ilmu agama yang pada prinsipnya semua itu dapat membantu penyembuhan dan memurnikan akidah masyarakat. Sahabat sekalian, pada kali ini alhamdulillah saya tengah mengikuti sebuah kegiatan di Hotel Pangeran Beach di Padang. Alhamdulillah seperti dapat dilihat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua kesehatan, memberikan ilmu yang terus bertumbuh, memberikan kebaikan jiwa, kebaikan hati, lalu ekonomi yang insya Allah terus membaik. Sahabat, ada pasien saya, seorang ibu yang mempunyai penyakit lupus. Mudah-mudahan channel ini dapat membantu sahabat semua untuk mengetahui perihal penyakit lupus. Beliau datang ke Ruang Sehat Masjid Taqwa Nagari Talawi untuk mohon dibantu agar diruqyahkan. Nah, mungkin ada yang bertanya sahabat sekalian, apa penyakit lupus? Lalu apakah bisa penyakit lupus ini diobati dengan ruqyah? Lalu obatan apa saja yang dapat dilakukan atau dikonsumsi untuk memperbaiki diri dari penyakit lupus ini? Sahabat sekalian, penyakit lupus adalah semacam penyakit yang menimpa diri seseorang. Daya tahan tubuh seseorang ini melemah karena berbagai faktor. Salah satu penyebab yang paling utama seseorang melemah daya tahan tubuh atau imunnya adalah karena pikiran. Pikiran yang terus dibebani dengan hal-hal yang sesungguhnya tidak perlu dibebani. Makanya sahabat, dalam kehidupan ini jangan kita membebani pikiran-pikiran kita dengan hal-hal yang tidak penting kita bebankan. Apa contohnya?
Contohnya seorang tua yang terlalu mencemaskan anaknya, bagaimana ekonomi anaknya ke depan, bagaimana sekolah anaknya ke depan, bagaimana seandainya beliau meninggal nanti, lalu siapa yang akan mendidik anaknya, siapa yang akan membesarkan anaknya, siapa yang akan memberi makan anaknya. Sahabat, ini adalah sesuatu yang tidak penting untuk dibahas pada saat ini atau dipikirkan yang membebani diri kita. Bukan berarti sahabat orang tua seperti ini tidak harus mengurusi masa depan anaknya, bukan berarti demikian, tetapi semacam pikiran yang mubazir dari orang ini sehingga ia terlalu membebani pikirannya yang membuat ia pikirannya bekerja terlalu lelah. Apa sebaiknya yang harus ia pikirkan? Yang harus ia pikirkan pada saat ini adalah memperbaiki ibadah agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusannya, memudahkan rezekinya. Lalu dengan perencanaan masa depan yang harus ia lakukan bukan hanya sekedar meresahkan atau mencemaskan apa yang terjadi pada anaknya di kemudian hari, tetapi lebih baik ketimbang ia merisaukan, ia membuat sebuah perencanaan. Apa contohnya? Untuk masa depan anaknya nanti, ia akan membangun sebuah ekonomi, sebuah usaha yang bisa mendapatkan keuangan yang baik pada keluarganya, sehingga dengan keuangan yang baik pada keluarganya, ia dapat membiayai kehidupan keluarganya nanti. Atau membuat sebuah perencanaan, seandainya ia mempunyai penyakit, lalu seandainya akan menyebabkan ia berumur pendek, ia memberikan semacam serah keluarganya kepada orang yang dirasa dipercayakan. Contohnya dalam rumah tangga ia mempunyai 5 orang anak, yang besar seorang laki-laki mempunyai usaha dan ekonomi yang baik, maka ia akan titipkan tanggung jawab untuk adik-adiknya kepada si kakak ini, semacam perencanaan. Jadi bukan seperti merisau-risaukan dengan sangat berlebihan sehingga pikirannya bekerja dengan sangat keras, atau merisaukan sesuatu yang tidak semestinya ia risaukan. Contohnya, bagaimana seandainya 10 tahun ke depan akan terjadi perang sehingga seluruh keluarganya akan meninggal, lalu akan mati, ekonomi negara akan memburuk. Nah, ini kan hal yang mubazir untuk dipikirkan. Kenapa ia tidak ganti dengan pikiran yang positif? Insya Allah 10 tahun ke depan ekonomi Indonesia akan bertumbuh sangat pesat, lalu anak-anaknya menjadi sehat, menjadi pengusaha semuanya, atau bahkan kalau perlu ia berpikiran positif, anaknya menjadi presiden, gubernur, atau wali kota. Nah, hal seperti ini yang harusnya ia pikirkan. Nah, dengan memikirkan hal-hal yang membuat tubuhnya lelah, sehingga akhirnya daya imun tubuhnya lelah karena imunnya sudah terlanjur dipakai untuk, energinya sudah terlanjur dipakai untuk memikirkan hal-hal yang seharusnya tidak ia pikirkan. Dan akhirnya imun tubuhnya kelelahan karena membantu pikiran yang tidak penting tadi. Ketika tubuhnya membutuhkan imun, maka imun tadi tidak sanggup lagi bekerja untuk membantu menyaring tubuhnya dari virus-virus yang masuk. Nah, pikiran sangat penting mempengaruhi penyakit lupus ini. Lalu agar pikiran menjadi tenang, nah maka jawaban solusi dari penyakit lupus ini adalah ruqyah. Perbaiki ibadah, perbanyak istighfar. Saya juga menyarankan kepada keluarga ini agar seluruh orang di dalam rumah tangganya agar memperbaiki ibadah, memperbaiki zikir, menambah amalan-amal sunnah, agar pikiran, perasaan, dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala akan saling terkoneksi. Lalu juga penyebab seseorang ini terkena penyakit lupus adalah makanan. Terlalu banyak mengkonsumsi gula, salah satu penyebab penyakit lupus. Makanan-makanan yang berpengawet, berpenyedap, dan seterusnya. Lalu tak kalah penting yang menyebabkan penyakit lupus, sahabat semua, adalah riwayat seseorang ini yang senantiasa mengkonsumsi obatan-obatan kimia, sehingga obatan-obatan kimia yang menumpuk dalam dirinya menyebabkan daya imun tubuhnya menjadi lemah. Contohnya dia flu sedikit, segera minum obat flu. Sakit kepala sedikit, segera minum obat sakit kepala. Ada nyeri di lambung, minum obat sakit mah, sakit lambung.
begitu seterusnya. Padahal banyak obatan yang seharusnya lebih sakti, lebih hebat lagi dan tidak berpengaruh kepada kesehatan tubuh seperti madu, buahan, sayur, air zam-zam, dan zikir-zikir yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Nah sahabat, lalu apa solusi dari penyakit ini? Sebagaimana yang saya sampaikan tadi adalah ruqyah. Ruqyah untuk mempertenang jiwa. 55% penyakit seseorang disebabkan dari pikiran yang bermasalah. Agar pikiran tenang, pikiran baik, pikiran sehat dengan zikir-zikir, dengan ibadah-ibadah, dengan ruqyah-ruqyah. Pelajari ayat-ayat ruqyah, bacakan terus ayat-ayat ruqyah kepada diri sendiri. Sang ibu yang berpenyakit lupus tersebut, alhamdulillah saya ruqyahkan, dan alhamdulillah kata beliau, dengan setelah diruqyahkan oleh Ustadz Muhsin, katanya tubuhnya menjadi lebih rileks, menjadi lebih tenang. Saya menganjurkan kepada beliau untuk terus meruqyahkan dirinya sendiri, dan kalau perlu keluarganya meruqyahkan si ibu ini. Air putih yang diruqyahkan ini sangat bagus. Air putih diruqyahkan, dibacakan oleh anaknya Al-Fatihah 7 kali, diminumkan kepada ibunya. Ini sangat bagus. Atau mengkonsumsi habatus sauda. Habatus sauda ini sangat bagus untuk daya tahan tubuh, untuk imun tubuh. Saya menyarankan juga agar ia mengkonsumsi madu yang diruqyahkan, mengkonsumsi minyak zaitun yang diruqyahkan, mengkonsumsi kurma yang diruqyahkan. Nah, dengan demikian sahabat, insya Allah bagi Bapak Ibu, sahabat semua yang mempunyai gejala penyakit lupus atau melemahnya daya imun tubuh, pergunakan metode tadi, ruqyah, perbaiki pikiran, lalu mengkonsumsi obatan-obatan yang disunahkan Rasulullah, ditambah dengan diruqyahkan. Dan yang tak kalah penting adalah memperbaiki pola makan, menghindari obatan-obatan kimia. Semoga sahabat semua bermanfaat apa-apa yang disampaikan di channel Muhsin Lahaji. Semoga sahabat Bapak Ibu yang datang ke Ruang Sehat Masjid Taqwa Nagari Talawi Kota Salunto juga mendapatkan keberkahan, ilmu yang bermanfaat, dan kesembuhan. Dan tak kalah penting juga, alhamdulillah, Ruang Sehat Masjid Taqwa Nagari Talawi Kota Salunto juga sudah membuka cabang dengan bekerjasama dengan kantor atau toko Al-Azhar Tour and Travel yang beralamat di sebelah rumah makan Kita Juwo, Desa Telawi Hilir, Kecamatan Telawi, Kota Sawalunto. Silakan Bapak Ibu yang ingin berobat ke Ruang Sehat Masjid Taqwa Nagari Talawi Kota Sawalunto juga bisa ruqyah, bekam, obatan herbal. Juga datang ke toko Al-Azhar Tour and Travel, juga di sana tersedia ruqyah, bekam, dan obatan herbal. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.